ada kata-kata bokap gue yang terekam gitu, terngiang gitu di kepala gue 2 tahun terakhir. Kata-katanya begini: saya hanya menorehkan setitik tinta di Indonesia, di musik Indonesia, untuk dilanjutkan oleh generasi berikutnya, agar menjadi tali yang nyambung terus-menerus, yang tidak akan pernah putus, ibaratnya begitu kata-katanya. Sebelumnya biasa acara-acara Krisya kan lebih grande, lebih ini. Tapi sekarang kita juga mengusung MD yang regenerasi juga nih Mas. Jadi dari beberapa generasi, ada Mas Ryan, ada Marco Stefano, ada Enrico, ini adik kakak ini juga masih mendominasi nih gitu kan dengan lagu-lagu yang zaman sekarang gitu kan. Jadi memang ada storytellingnya. Waktu aku dengar kreatifnya Mas Arif, orang kreatifnya Mas Arif presentasi tuh gila sih ini. Dan Pasha nangis loh hari itu pas dengar kita present buat show-nya tuh kayak akan bagaimana dan ada momen-momen seperti apanya itu. Oke, di OG Podcast hari ini barengan sama Willy Winarko dan kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu pengisi acara dan juga promotor dari konser Lifetime Tribute to Krisya Concert. Sekarang kita punya Mas Pasha Krisya. Halo Mas. Halo Mas Willy. Ada Mas Arif di sini. Halo Mas Willy. Oke, kalau Mas Pasha pastinya adalah salah satu pengisi acara di konser ini dan sekaligus juga sebagai anak dari almarhum Om Krisya, ya kan? Kalau untuk Mas Arif sendiri dari CEO Wow Indonesia sebagai promotor di sini. Iya, betul. Wah, pokoknya hari ini kita ngobrol-ngobrol lanjut. Jadi kemarin tuh aku sempet ngeliat posternya. Kenapa? Karena papaku Krisya head banget. Oh gitu. Nah, jadi semua kaset-kasetnya itu di rumah ada. Die Hard fans bukan? Iya. Die Hard fans. Wah, lumayan lah gitu jatuhnya, lumayan. Dan pastinya tercetuslah sebuah konser ini tuh awalnya seperti apa kalau boleh tahu? Obrolannya kayak gimana tuh, Mas? Jadi ada kata-kata bokap gue yang terekam gitu, terngiang gitu di kepala gue 2 tahun terakhir. Kata-katanya begini: saya hanya menorehkan setitik tinta di musik Indonesia, untuk dilanjutkan oleh generasi berikutnya, agar menjadi tali yang nyambung terus-menerus, yang tidak akan pernah putus, ibaratnya begitu kata-katanya. Jadi ibaratnya saya nangkapnya sih, beliau tuh pengen musiknya tuh diteruskan sama generasi selanjutnya. Apalagi yang saya tahu, ingat album Senyawa nggak yang beliau itu kolaborasi sama Peter Pan, Ungu, tahu ya album itu ya. Nah itu beliau pengen bikin part 2-nya gitu, tapi udah keburu sakit waktu itu, jadi nggak bisa diproduksi. Terus saya bayangin kalau misalnya masih hidup nih, beliau masih hidup, ya beliau akan kolaborasi dengan artis-artis dengan line up ini gitu. Gitu. Senyawa part 2-nya ibaratnya gitu. Jadi awalnya banget tuh ide gagasannya itu. Aku tuh jadi sahabatan banget sama Kevin Aprilio. Kevin Aprilio Vieira, aku sahabatan banget dan rumah kita tuh deket ya. Rumah kita deket, jadi aku sering banget main ke rumah dia, sering ngobrol, sering curhat. Satu hari tuh aku curhat begini, Vin, gue tuh pengen deh bikin konser bokap gue gitu, tapi yang angkatan-angkatan kita gitu, bukan angkatan-angkatan yang kerja di belakang layar, yang kerja di depan layar tuh angkatan kita lah gitu, bukan angkatan bokap gue lagi gitu, bukan angkatan bokap kita lagi lah gitu. Gitu. Pengennya begitu. Terus Kevin juga langsung beride gitu. Pas gue punya feeling kalau misalnya gue kenalin lu sama drummer gue, lu pasti bisa bikin sesuatu yang besar deh. Drummer Vieira itu adalah Rian Hazairin. Beliau tuh IO juga gitu. Ya, dari Rian yang mengenalkan aku sama Mas Arif tuh Rian Hazairin. Gitu. I see. Dari situ ketemu sama Mas Arif, ya udah lanjut gitu. Oke. Jadi di sini ibaratnya dari kata-kata itu yang terngiang-ngiang ya. Dan pastinya kita udah tahu bahwa lagu dari almarhum Krisya itu kan dinyanyikan kembali juga sama banyak musisi-musisi zaman sekarang juga gitu kan. Dan di sini kita bisa melihatnya di showcase langsung gitu ya, especially di dalam konser seperti ini ya Mas ya. Iya, jadi ngelanjutin yang Pasha tadi. Jadi ketika kita ngobrol ya Pasha, terus wah ini benar-benar kesempatan yang sangat langka menurut kita sebagai promotor gitu kan, bahwa memang almarhum Krisya adalah sosok legenda Indonesia, terus juga karyanya memang nggak pernah lekang oleh waktu, everlasting, selalu ya balik lagi memang tema kita lifetime akhirnya. Dan memang basicnya juga
sebelumnya kita bikin acara yang konser-konser lokal. Jadi oleh karena itu ketika ada Chrisye ini dan emang die hard fans juga dan semua orang tahu, akhirnya makanya kita bikin tribute to Chrisye Lifetime 16 September. Oke. Dan menurut gue ini konser tribute yang terbesar untuk orang yang udah nggak ada ya. Gitu, dia kayak belum pernah deh. Iya. Bikin untuk orang yang udah nggak ada ya. Iya, benar. Konser tribute sebesar ini gitu. Dan pastinya susah banget karena kan katalognya atau musiknya kan ada banyak sekali tuh. Gimana pastinya Katalog lagunya. Iya, lagunya kan ada banyak sekali. Jadi gimana caranya mengkurasi yang mana yang akan dinyanyikan gitu. Waktu itu aku bantu sih waktu itu kira-kira Mas Arif kan bilang ada chapter awal, chapter Mas, chapter legacy. Waktu itu aku bantu kira-kira chapter awal tuh yang lagu yang mana aja yang kira-kira penonton bakal nyanyi gitu, yang familiar gitu. Ya, jadi kita juga mikirin penonton pasti ya bisa ya tahu juga lagunya juga, jangan yang sampai nggak tahu banget gitu. Oke, jadi ibaratnya semuanya juga bisa menikmati. Terus langsung juga discuss sama MD juga gitu. Akhirnya terpilihlah repertoire-repertoirenya gitu. Nice. Kalau untuk musisinya sendiri atau mungkin untuk line up yang ini seperti Nah iya, jadi ketika kita ngobrol terus kita memang udah ada pesan dan dari keluarga dan dari label juga semua bahwa memang yuk kita bikin musik Chrisye yang saat ini konsernya lebih regenerasi, lebih ke anak muda tapi tidak meninggalkan kesan nostalgiknya gitu. Karena kan memang fans Chrisye juga kita nggak boleh lupa nih fans yang udah lama banget gitu kan. Jadi tapi saat ini adalah ingin memperkenalkan lagi musik-musik Chrisye di anak muda. Jadi makanya line up-nya ini ada si Afgan, ada Andin, ada Once, ada Mahalini, ada Rizky Febian, Kevin Aprilio, Pasha juga nyanyi. Kemudian ada David Bayu, terus Eva Celia gitu. Dan itu akhirnya membuat sebuah rangkaian yang pastinya rich banget ya. Pastinya bakal rame nih aku. Ngelihat di sini ada storytelling, nostalgic, fun and festive. Apa nih, gimana tuh? Nah, dari kan artisnya. Sekarang kita coba ke MD-nya nih. Mungkin kalau yang sebelumnya biasa acara-acara Chrisye kan lebih grande, lebih ini. Tapi sekarang kita juga mengusung MD yang regenerasi juga nih Mas. Jadi dari beberapa generasi ada Mas Ryan, ada Marco Stefano, ada Enrico Octaviano. Adik kakak ini juga masih mendominasi nih gitu kan dengan lagu-lagu yang zaman sekarang gitu kan. Jadi memang ada storytellingnya tadi yang Pasha bilang di hari itu nanti kita dengan berdurasi 2 jam konsernya itu akan ada 3 chapter. Chapter pertama itu awal masanya Chrisye, jadi lagu-lagunya awal masa, terus ada ceritanya juga, di situ ada narasi yang akan kita buat. Terus kemudian yang kedua adalah masa emas, jadi ada lagu-lagu pada saat masa emas si Chrisye nih seperti apa. Jadi disitulah orang-orang bisa nostalgiknya lagi, bisa mengulang lagi masa-masa Chrisye, masa-masa. Kemudian legacy. Di legacy ini adalah lagu-lagu yang memang long last dan everlasting yang benar-benar emang udah saatnya kita joget-joget. Benar. Nanti storytellingnya, funnya itu storytellingnya kita lihat di acara selama 2 jam itu. Bocorannya itu aja sedikit. Dikit ya. Bocoran dikit ya. Mas Pasha bisa bocorin dikit lagi apa nih? Apa nih? Kalau buat Mas Pasha sendiri kan nanti bakal jadi pengisi acara juga gitu kan di sana. Kira-kira untuk yang nanti akan seperti apa nih? Yang disuguhkan gitu, apa kreatifnya gimana? Jangan sih. Iya sih Mas ya. Tadi gue udah keceplosan sih, tapi apa lah. Cuman yang untuk nggak apa-apa, storytelling ada storytelling yang maksudnya bukan asal kita, yang maksud kita the point is itu kan kita nggak cuman asal nyanyiin lagu Chrisye aja gitu. Betul. Ada jalan ceritanya. Dan waktu aku dengar kreatifnya Mas Arif, orang kreatifnya Mas Arif presentasi tuh gila sih ini. Dan Pasha nangis loh hari itu pas dengar kita present buat show-nya tuh kayak akan bagaimana dan ada momen-momen seperti apanya itu. Ya nangis. Orang tuh kayak bakal nangis sih. Iya. Jadi sayang kalau dibocorin. Dan Mas bener-bener memang sampai di Instagram, sampai ada yang di call center kita juga bener-bener fansnya tuh memang ini apa aja, ini lagunya gimana, kapan acara, bener-bener memang segitunya gitu dan membuat kita jadi makin semangat lagi ya. Pasti sih. Oke, ditambah lupa tadi ini apa tuh? yang bikin spesial banget.
ini hari ulang tahun bokap gua. Gitu. Tanggal 16 September. Tanggal 16 September. Jadi itu kan tadi kan ada cita-cita bokap gua yang belum terwujud. Iya. Jadi menurut gua ini kesempatan gua untuk mewujudkan cita-cita bokap gue yang belum terwujud itu dibantu oleh Mas Arif, Rian dan Kevin gitu. Iya. Jadi ada 3 orang lah yang bantuin gue untuk mewujudkan konser ini ada gitu. Ya. Satu Kevin Aprilio, 2 Rian Hazairin, 3 Mas Arif. Salam. Benar. Ini benar-benar kayak bakti anak kepada orang tua sih sebenarnya kita. Gila sih gue. Ya memang benar sih Mas. Maksudnya karyanya kan emang harus terus terjaga gitu kan. Emang saat ini apa yang keturunannya ya Pasha yang menjaga untuk semua karya-karya emasnya gitu kan. Iya. Yang menjaga itu. Gila sih ini kayak beneran generasi ke generasi ini beneran nggak putus gitu kan jatuhnya. Jadi dari 4 anak soalnya gue doang yang bermusik. Dari 4 bersaudara gue doang. Iya. Kalau boleh tahu nih ya, kenapa Mas Pasha masuk ke musik? Dari dulu sebenarnya pengen. Singkat ceritanya aja ya. Dulu tuh terbebani banget sama nama bokap. Jadi takut dijudge, takut di inilah. Iya. Cuman pada akhirnya ini yang gue mau, ya udahlah, mau dijudge orang bodo amat akhirnya gitu aja. Oke. Kalau boleh tahu juga ada nggak sih kayak ya sebagai musisi dan almarhum juga kan ayah juga musisi gitu kan, ada nggak sih hal-hal yang mungkin diajarin gitu dulu terus sampai sekarang kayak dipakai gitu? Enggak sih, beliau orang tua gue, kedua orang tua gue tidak. Kalau bokap masih suka ya ngajarin gitu. Oke. Ngajarin gitar gitu masih. Gue nanya dia sautin gitu. Kalau nyokap enggak, dia pengennya dia pengen gue sekolah kerja kantoran gitu. Oh malah beneran, gitu ya? Ya beneran. Wow. Gitu beneran. Makanya kalau dirunut ceritanya nih ya, lu lihat tahunnya deh. Nyokap gue meninggal kapan, gue startnya kapan. Nyokap gue meninggal kapan nih, gue start musiknya kapan. Nah itu ada kaitannya sebenarnya gitu. Oke. Gitu. Nyokap gue keras banget. Iya. Dan akhirnya juga lo menjalani, tapi sekarang ini memang ya itu tadi ya namanya juga ada pesennya juga tuh kan, jangan sampai putus gitu ya. Kalau misalnya yang lainnya nggak bisa atau nggak mau ya mungkin udah Mas Pasha gitu kan dari sini yang mereka juga ya bersyukur juga gitu. Iya, ada adik-adiknya yang bontot ini ngelanjutin karena pertanyaan dari lingkungan mereka kan sama kan. Lu nggak ngelanjutin bokap lo gitu-gitu ya. Semuanya mengalami itu. Jadi sekarang udah bisa lempar ke Pasha gitu. Iya. Wah nggak sabar sih pastinya nih bakal ada sesuatu kan pastinya spesial sekali yang ada di konser ini gitu. The continuation lah gitu di sini. Nah kalau untuk lagu itu sendiri kan ada 2 jam gitu kan ya? Durasi. Ada durasi selama 2 jam dan itu ada 3 fase. Gitu. Nah 3 fase ini kan berarti tadi kalau aku awal terus masa lanjut emas, lagi ke masa emas, abis itu lanjut ke legasinya. Nah makanya sekarang kita pengen coba untuk melihat beberapa foto-foto dari berbagai masa-masa dari almarhum Chrisye juga nih. Coba nih kita nostalgia dikit di sini dan juga storytelling dikit. Coba kita masuk ke foto yang pertama. Woi, Pasha banget ya. Rambut gue panjang. Makanya rambut gue pendek. Ada alasannya juga sih. Ini gue belum lahir lah. Ini bokap gue main bass bokap lu itu ya? Ini bokap gue nikah aja belum. Oh ini kayaknya waktu di Amerika itu ya, yang mau ngeband di Amerika itu ya dulu ya? Iya itu sama guru Gypsy. Iya guru Gypsy, awal-awal dulu kan ngebandnya di Amerika, awal band sebelum dipanggil Prambors ya. Wow. Iya. Ini jadi gue tahu juga sejarahnya gitu. Sejarahnya juga dirunut gitu ya di sini. Oke, kalau ini berarti di foto majalah mungkin ya jatuhnya ya. Ini apa ya? Ini lo banget juga sih Pas. Ini kayak anak indie zaman sekarang ya kayaknya. Bener lagi, ibaratnya tuh kayak selalu muter ya kalau fashion kan, ya. Bener pakai skena banget ya. Skena gitu ya. Wah, baru nih emang lumayan. Nyore. Minum kopi ya jatuhnya di sini. Nah, beliau emang basis sih. Beliau tuh emang basis di Guru Gypsy, ada nama grupnya dulu, Guru Gypsy sama Om Guru juga. Oke. Gitu. Jadi dia emang ini belum nikah juga ini. Iya. Ini pastinya lawas banget, masih sangat muda, mungkin 26, 27 mau ke 30-an gitu ya. Dan pastinya beliau di sini juga kita bisa melihat ya memang cintanya sama musik tuh
Ya nggak jauh-jauh lah Dia pasti itu. beliau juga dilarang sama bapaknya sampai sama opaku sampai dikasarin di ini ya, di abuse lah. Di physically abuse pakai belt gitu. Iya. Kalau misalnya ketahuan ngeband di abuse pakai belt gitu. Tapi dia tetap kan Cinta nih gitu sama musiknya, dan mungkin ya alhamdulillah sampai sekarang pun ya kita bisa melihat banyak banget yang suka, bahkan ya lagu-lagunya tetap diputar gitu kan, kita main ke venue manapun gitu. Betul. Live music dimanapun. Iya. Nah itu loh Mas, maksudnya aku juga kita juga mikir gini, era sekarang aku ngelihatnya tuh live music di sosmed semua itu bawain lagu Chrisye dan nyanyiin lagu Chrisye jadi background di sosmednya. Betul. Terus mereka singelong lagu galau di live music gitu dimanapun, mau di Jaksel mau di mana lah itu semuanya. Tapi dia nggak tahu sosok Chrisye itu siapa. Tapi hanya tahu lagunya. Nah itu pesan ini yang makanya kita mau mengundang atau mengajak dari talent pengisi acaranya dari muda, dan MD-nya kita mau coba regenerasi juga gitu kan. Jadi berbagai macam kalangan. Itulah message-nya yang pengen kita berikan di konser ini kayak gitu kira-kira. Oke, berarti ada Kekhawatiran itulah kira-kira. Iya, ada storytellingnya tadi itu Iya. ya, jatuhnya menceritakan kembali Iya. di sini. Wah, emang sih lagunya powerful juga, mungkin story-nya juga tadi lumayan powerful gitu untuk kita sama-sama simak gitu kan. Kalau kita balik ke musik lagi gitu ya, mungkin musiknya ada banyak, lagunya ada banyak. Kita ngomongin personal nih. Kalau Mas Pasha sendiri, lagu yang paling ngena atau paling disukai dari semua lagu yang kalau ada? yang disukai ya, disukai personally itu judulnya nggak terlalu terkenal lagu ini sayangnya. Judulnya Di Batas Akhir Senja judulnya. Anak senja banget gitu. Padahal kalau misalnya dengerin lagunya tuh nggak senja banget sih. Bener-bener kayak aransemennya tuh keren banget gitu loh. Aransemennya tuh progresif gitu. Chordnya progresif gitu. Terus ya keren banget lah itu lagu itu. Secara lirik juga kiasan banget gitu. Keren lah pokoknya itu lagu. Suka berarti aransemennya, dari vibes-nya gitu lah ya. Vibes-nya tuh ya senja yang keren menurut gua gitu. Senja yang Oke. keren tuh itu. Iya, Kalau iya, itu keren. kan yang orang nggak tahu, mungkin orang yang tahu lagu yang populer gue suka Andai Aku Bisa. Andai Aku Bisa tuh kayak hanyut aja setiap denger lagu itu tuh kayak bengong gitu loh, lupa dengan keadaan sekitar gitu. Benar, ibaratnya kita Itulah hanyut di dalam situ. Dua itu. Oke, itu dua itu. Nah, kalau misalnya dari promotor nih. Jawab lagi tadi. Oh benar, sama nih. Gue andai aku bisa. Oke. Andai Aku Bisa. Kalau ceritanya gimana? Kalau mungkin dari Mas Arif kira-kira. Ya itu karena dalam banget terus dan bener-bener memang menyentuh aja sih. Gue suka aja kayak tengahnya pelan, tiba-tiba dalamnya tuh kayak menggebu-gebu di tengah-tengahnya keren gitu kan. Terakhirnya nyanyinya tinggi. Nyanyi tinggi bener-bener dan dari hati lah kayak gitu. Sekalian curhat. Pokoknya kalau dengerin lagu itu tuh lupa sama keadaan aja gitu. Iya. Bengong jadinya gitu. Nah, lo bayangin deh tuh, lo mendengarkan lagu-lagu tersebut tapi dengan line up artis yang sebanyak itu. Apa aja Mas? Andai ku tahu, terus yang The Massive apa? Bocorin nih. Iya, yang lagu The Massive apa? Pergilah Kasih. Pergilah Oke, kasih. Pergilah Kasih, Itu kan lagu-lagu Cintaku. kisah cintaku. Yes. Jadi itulah yang Itu bener-bener yang emang dibawain Noah, Kisah Cintaku. Iya. Dibawain The Massive, Pergilah Kasih. Pergilah Yang Kasih. dibawain Afgan, Panah Asmara. Panah Itu banyak yang nggak tahu loh, Asmara. Panah Asmara itu sebenarnya Adalah- originalnya Iya. lagu almarhum. Yang nyanyi. Iya. Aku aja nggak tahu nih. Iya. Oke. Panah Asmara tuh lagunya almarhum Chrisye. Berarti ya gitu ya, menyusup gitu ya. Iya. Gen Z ke anak muda tuh sudah menyusup dari lama ya. Iya, dan ini juga lucunya juga, ini aku juga cerita juga nih, mungkin Afgan juga dengar. Jadi pada saat kita lagi iniin lagu, Pak Afgan bilang, "Gue jangan lagu Panah Asmara ya." Kenapa? Karena udah gue banget, bukan Chrisye banget, kata gitu. gitu. Jadi makanya, oh iya benar juga sih, jadi yang lain gitu. Wow, ini Jadi saking udah bener banget, padahal jadi nggak tahu sejarahnya. nice. Ini kalau gue lihat list lagunya ya, dari awal banget sampai ujung kepala sampai ujung kaki ibaratnya gitu. Ini dijamin penonton pada nyanyi semua sih. Oke. You gonna be happy lah Iya, di sini. Kalau misalnya udah pas nonton ini udah dijamin happy sih. Oke, sing along bareng, kita happy bareng Yes. gitu kan. Nonton ya.
Pasti, tanggal 16 September ya pastinya. Nah, kalau aku boleh tahu juga tentang keterlibatan Mas Pasha nih kan, kalau tadi yang aku lihat adalah, yang aku dengar adalah lagunya atau mungkin awalnya idenya gitu kan kepikiran gitu sama Mas Pasha. Tapi seberapa masukkah ke dalam kayak misalnya wardrobe kah, panggung kah gitu? Apakah ikut juga atau enggak? Wardrobe belum ya, mungkin akan juga, cuman aku ada suggest ke Mas Arif, ke Rian juga untuk karena aku banyak dengar yang sekitarku nanti bajunya mirip apa ya gitulah. Oke. Jadi aku suggest itu ke Rian sama Mas Arif untuk wardrobe-nya. Kalau lagu aku memang yang awalnya banget listnya tuh aku yang nyusun juga gitu, aku bantuin nyusun. Cuman memang yang ketok palunya di MD, ketok palunya di MD, jadi ada beberapa perubahan gitu kan. Mereka kan lebih mikirin flow and apa gitunya kan, jadi ada beberapa perubahan. Apalagi ya aku involve-nya yang penggagas aku, terus apa ya, itu sih banyak kan, hampir semuanya aku pikirin. Bener, pasti ada dipikirin, tapi tetap ya kolaborasi barengan sama teman-teman juga gitu kan. Kita bareng-bareng lah, diskusi terus betul, sama Pasha. Betul. Dan semoga juga ini nanti ditonton nanti pas 16 September kita semua bisa menikmati. Nah, kalau aku punya pertanyaan untuk Mas Pasha itu ya, ada nggak sih momen yang menarik atau bisa dibilang berkesan gitu dulu pas barengan sama almarhum Chrisye? Mungkin pada saat nonton manggung atau mungkin saat nemenin di backstage gitu. Kira-kira pernah nggak sih ada momen-momen seperti itu? Kalau inget kok masalah panggung ya, masalah panggung aku inget banget loh, waktu itu masih kecil banget, masih TK kali. Segini. Masih TK. Waktu itu umur 5 tahun 94 soalnya. Aku umur 5 tahun. 94, oke. Dia konser pertama kali di JCC. Konser pertama dia di JCC, waktu itu lagu Lilin-lilin kecil. Itu 4 anaknya diajak ke panggung semua. Gitu. Ada rekamannya sih di salah satu stasiun TV. Iya. Jadi yang lain kakak-kakakku pada begini semua nih. Dan kali ini. Nah, ada satu anak yang gini doang, gede karena baru bangun tidur. Dan itu gua. Iya. Bokap gua gemes gitu, dia nyium gitu, lucu banget ya, itu kayak karena baru bangun tidur ya. Terus di depan, gue inget kalau itu depan penonton tuh gini-gini sambil senyum gitu, gini-gini gitu. Kan ada apa sih glowing stick gitu. Itu yang gue paling inget gitu sih. Tapi emang sering gak sih kayak misalnya jarang, dia tuh kan ya tadi gue bilang ya, dia pengennya anak-anaknya sekolah gitu ya. Oh iya benar-benar. Tapi dia kalau ngajak waktu konser besar aja, dia kan konser besar itu 3 kali. Jadi waktu konser besar aja dia ngajak. Nice. Tapi kalau tour gitu enggak. Sekolah. How boring. Ya, namanya juga ayah mau gimana ya. Udahlah kan ya. mau yang terbaik ya. Iya. Gitu. Wow, tapi itu spesial sih jatuhnya, dan semoga kita bisa mungkin bisa merecreate apa ya rasa itu juga ya buat teman-teman nanti yang menonton di tanggal 16 September. Aku pengen tahu gimana cara beli tiketnya, itu yang pertama, dan nomor 2 kenapa Opal Gangs yang menonton harus datang ke acara Lifetime ini. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi apa Opal Gangs? Opal Gangs bisa beli tiketnya di tiketapasaja.com. Itu ada harganya dari 400.000 sampai dengan 2 juta rupiah. Terus kemudian juga masih ada, segera dibeli, dan masih juga ada, kalau nggak salah ada promonya juga sampai weekend ini. Jadi segera dibuka, dan juga kita ada Instagram, kita juga ada @weofferwonders as a promotor, terus juga ada @lifetime.chrisye. Jadi bisa lihat informasinya di situ semua, lalu dibeli tiketnya. Nice. Ada satu pertanyaan lagi Mas, ini jaketnya dijual nggak? Kasih tuh belakangnya. Nah, itu tuh. Wah, gokil. Iya. Pastinya dijual. makanya dipakai. Jadi ntar juga ada official merchandise. Kita ada jaket, ada topi, ada kaos dan lain-lain. Kita juga kolaborasi sama teman-teman dari Insurgent. Jadi kita makanya support lokal, semuanya lokal. Kita brand lokal juga. Jadi jaket semuanya nanti akan ada dijual. Dan makanya follow Instagram kita, ikutin, semua ada infonya di situ. Oke. Terus Mas Willy, ada satu lagi. Oke. Dalam minggu ini kita juga akan announce tambahan 1
performance lagi. Jeng jeng. Jeng jeng. Jeng jeng. Jadi Siap. dalam Jadi video- harus di follow ya, Ya. lifetime.krisya ini dijamin surprise. Oke. jadi akan ada satu performance lagi yang akan kita announce di minggu ini. Jadi harapannya si performance ini bisa menambah kemeriahan di tanggal 16 nanti. Nice, siap. Mungkin ada tambahan dari Mas Pasha, kenapa teman-teman harus menonton Lifetime? Ya seperti yang gue bilang tadi, dijamin ya untuk yang udah yang datang beli tiket, dijamin dari lagu pertama sampai lagu terakhir lo akan nyanyi. Dan itu lagu-lagu Krisya semua. Mungkin ada beberapa surprise, ada terobosan baru yang akan dituangin di konser ini. Jadi ada surprise lah, ada surprise di konser ini. Jadi harus nonton. Gitu. Oke. Gak bisa diceritain. Kalau diceritain tuh nanti ada ketebak lah, ada Oke. gitu, benar-benar kayak surprise banget soalnya. Aman, pokoknya 16 September sampai jumpa teman-teman Opal Gengs, dan pastinya jangan lupa buat datang ke Lifetime Tribute to Krisya Concert. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Willy. Terima Makasih Opal. Yes, terima kasih banyak.